Jumpa lagi dengan Maya Alif. Dan video kali ini saya ditemani oleh Ibu Wanita Tangguh. Siapakah beliau? Simak videonya. Tapi sebelumnya jangan lupa klik tanda subscribe, lonceng, dan like video ini. Oke, kita mulai aja ya videonya. Ibu cantik ini adalah Ibu Anindya Wardani, dan beliau adalah Head of Branding and Kreatifnya PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia. Kebetulan saya panggilnya Anin aja ya, karena Ibu Anin ini adalah teman kuliah saya. Ya dong. Di Arsitektur UI. Kebetulan Ibu Anin juga pindah profesi, tapi masih nyambung dari arsitek jadi branding dan kreatif. Kalau saya dari product designer jadi MUA, nggak nyambung ya. Sama ya? Iya, nggak nyambung. Tapi masih nyambung kalau Anin. Tapi udah keluar jalurnya. Sebenarnya udah keluar ya, udah keluar dari arsitek. Tapi nggak apa-apa. Yang penting kita enjoy sama kerjaan kita. Yang penting kita terus berusaha. Yang penting kita tetap semangat. Oke, Anin bisa ceritain nggak sedikit aja tentang diri Anin? Ceritain, Maya pasti udah tahu saya dari kuliah ya. Ya, jadi saya tuh orangnya tuh sebenarnya pekerja keras sebenarnya. Gak bisa diam, Gak bisa selalu bergerak. Betul. Saya tuh pengennya mencari sesuatu yang bisa dikerjain. Terus kemudian saya tuh pengennya banyak challenge banget. Kalau challenge itu nggak selesai, biasanya saya agak kesel gitu ya. Iya, kayaknya kesel sama diri sendiri gitu ya. Betul. Kenapa aku nggak bisa selesai gitu ya? Tapi on top of itu, saya pernah ikut beberapa kali tes untuk yang jiwa gitu ya. Katanya tuh saya juga punya level kindness-nya tinggi. Katanya saya terlalu baik, dia bilang gitu. Some kind of perfectionist and then kindness-nya juga. Ngomong perfectionist, saya ini orangnya termasuk yang perfectionist dan detail. Kalau misalnya ada gambar, dulu kita misalnya gambar ya, kalau masa kuliah gitu, itu kalau misalnya ada yang kurang sedikit aja, saya pasti agak komplain sama tim saya. Dan kepikiran terus kan. Betul, jadi karena memang kalau kita ngeliat itu benar-benar sesuatu yang pengennya dibikinnya sempurna, gelasnya tingginya berapa, diameternya berapa, itu experience-nya mesti ada. Nah, saya tuh tipikalnya orang yang meneliti detail dulu, baru kemudian masuk ke dalam globalnya gitu. Jadi saya ngeliatnya payung, terus kemudian lihat detail, kemudian saya tangkap lagi jadi payungnya lagi. Jadi saya ke arah sana sih, lebih ke strategik, analitik gitu ya. Seperti itu sih, Mas. Seperti itu. Terus perjalanan ini kan dari arsitek, lulusan arsitektur, dan kemudian jadi arsitek, terus tiba-tiba nih udah ke arah branding dan kreatif, itu gimana sih perjalanannya? Kalau kreatif masih nyambung ya sama iya, arsitek masih ya? nyambung. Karena Maya juga kan desain grafis juga kan. Desain produk sih. Desain produk. Saya malah agak berbeda banget. Jadi awal-awal saya lulus, saya itu jadi arsitek individual. Jadi ngedesain rumah sendiri gitu ya. Terus kemudian punya klien nih individual. Terus kemudian saya coba-coba main jadi pramugari haji waktu itu. Oh iya ya, sempat jadi pramugari loh. Jadi apa aja dicobain, itu wanita tangguh. lumayan karena saya ikut 4 tahun untuk yang di Garuda Indonesia. Iya, 4 tahun ya. 4 tahun. Gitu. Tapi ternyata itu belum membangkitkan jiwa saya untuk kembali lagi gitu ya menjadi seorang arsitektur. Akhirnya saya balik lagi, cuma bukan ke arsitektur murni, jadi saya masih ngedesain, tapi ada project consultant namanya. Ya, jadi karena lebih ke perancangannya bukan ke satuan rumah, tapi ke kawasan. Oh, kawasan ya. Karena pas kita lulus kan juga tahun 2000 itu lagi apa ya waktu itu? Oh, abis itu ya kerusuhan kan ya. Pasca kerusuhan, jadi kayaknya a little bit tough juga pada saat itu buat lulusan arsitektur, dan salah satunya jadi pramugari itu tough kan. Gitu ya. 4 tahun ya jadi 4 pramugari. tahun. Terus habis itu setelah itu saya memutuskan ikut kerja di bidangnya yang konsultan arsitek yang kawasan tadi. Betul. Lalu kemudian saya tuh kepikiran gitu ya, gimana ya saya tuh
kadang-kadang tuh dengar teman-teman yang dari bidang lain kerjanya saya kerjanya di Sudirman, gedung tinggi, saya makan di bawah di kantin gitu. Sementara kalau konsultan arsitek itu kan kantornya nggak yang tinggi besar gitu ya, yang tempat saya kerja maksudnya gitu. Jadi saya tuh kayak pengen juga ya kerja di situ ya. Jadi cita-cita pertama saya tuh setelah mencicipi kerja arsitektural, saya pengen punya kerja yang di kantoran. Ya, gitu. Yang kelihatan lebih elit ya, lebih Nah, jadi orang lebih mandang gitu ya. Kelihatannya gitu kan ya, Iya, tapi ternyata sama aja. Jadi saya memutuskan pindah ke dunia yang sama-sama ada arsitekturnya tapi ke arah marketing gitu. Itu pertama kali saya meloncat ke satu bidang manufaktur itu di BlueScope. Apa namanya? Di BlueScope Waisak. Ya, yang atap gitu. Oh iya, BlueScope ya. Tapi nggak lama kayaknya ya. Lama, setelah itu saya memutuskan untuk pindah ke jalur yang sekarang itu menjadi brand kreatif saat ini, yang waktu itu mungkin kalau kita tahunya marketing communication ya. Iya, dulu tahunya Markom ya. Dan Markom itu emang kebanyakan dari orang desain atau arsitektur ya. Ya, jadi nah ini perbedaannya. Saya bukan dari orang yang insurance banget gitu ya zaman dulu. Jadi kita kan basicnya memang konstruksi, basicnya desain gitu ya. Terus saya itu masuk ke daerah yang bisnisnya berbeda sekali. Gitu ya. Jadi sama-sama kalau ngomong arsitek kita nggak desain, barangnya belum jadi, kita bilang nanti jadi kayak begini. Kalau di insurance itu pun sama, barangnya nggak ada tapi kita bilang masa depannya nanti akan seperti ini. Nah, itu mungkin agak susah ya, karena kan orang ngelihatnya kan masih di awang-awang ya. Betul. Jadi meyakinkannya itu yang susah ya. Betul. Jadi kalau saya ngelihat waktu itu kenapa saya berpindah terakhirnya ke dalam branding kreatif dan akhirnya saya lebih ke kreatifnya sendiri, memang karena satu background saya memang arsitektur. Lalu kemudian kalau brandingnya sendiri karena juga saya sempat sekolah S2, Mai. Saya sempat sekolah S2, tapi itu MBA. Jadi itu lebih ngelihatnya yang lebih strategik gitu ya. Kita melihatnya dari ekonomiknya, dari marketing ya. Betul, semuanya gitu. Nah, jadi di situ communication-nya saya belajar dari sebelumnya, sebelum masuk ke perusahaan ini saya udah belajar tentang communication. Termasuk juga untuk bantu-bantuin orang gitu ya untuk cara communication. Termasuk ketemu sama media itu sebelum saya bergabung di corporate gitu. Terus tantangannya apa nih? Kayaknya agak berat juga ya. Dari segi waktu pasti banyak terpakai ya. Dari segi tenaga, tantangannya apa aja berada di posisi ini? Gini, yang namanya kerja kalau nggak ada tantangan itu kayaknya biasa aja gitu ya. Biasa banget ya. Bener ya, ya kan ya. Semakin kita capek kayaknya semakin puas rasanya. Betul. Kayak gambar aja ada yang salah kita hapus kan karena kita bilang bagiannya ada yang salah gitu. Nah, di bab itu saya ngelihat bahwa kalau sekarang di bagian marketing communication itu tuh beneran competing sama waktu. Jadi waktu itu beneran yang dikejar gitu ya. Jadi sebenarnya ada pressure-nya berdasarkan target ya. Betul. Communication yang mesti dijaga karena kita berhubungannya tidak dengan sama pekerja tapi sama nasabah itu susah gitu ya. Mereka mintanya A, B, C, D terus saya berhubungan dengan berbagai channel di tempat saya, sales dan lain itu pun juga sama. Jadi gimana kita bisa mengontrol semua request, gimana kita mengkomunikasikannya lagi keluar. Nah itu yang sebenarnya dalam sisi branding supaya orang agak lebih tertarik sama apa yang kita tawarkan sebenarnya itu. Jadi tantangannya sebenarnya gimana barang yang udah kita coba kemas itu orang lebih tertarik untuk membelinya gitu sih, Mai. Itu susah banget sebenarnya kalau tantangan itu gitu. Apalagi sekarang lagi pandemi ya, pasti semua bidang merasakan efeknya. Terus dari asuransi sendiri gimana, dari insurance sendiri gimana nih, apa sama juga kayak bidang lain yang kejeblok juga atau gimana? Sama kok, Mai. Sama ya. Semua bisnis saya rasa sama ya. Mungkin kalau viral-viral kayak yang makanan yang lagi ngehits itu memang baru sekarang booming gitu ya. Tapi kalau insurance itu memang orang berpikirnya satu tentang kesehatan, yang kedua tentang jiwanya gitu. Jadi kami berusaha membangkitkan bahwa orang-orang itu masih butuh perlindungan gitu. Jadi dan itu yang susah ya. Dan itu agak susah karena mereka merasa belum perlu karena itu kan nanti ya tiba-tiba yang jauh ke depan. Kita kan sekarang belum ngerasain sakit, belum
belum Maya tahu, pernah sakit kan? ya belum Maya tahu pernah sakit kan? pernah sakit. Gimana rasanya Maya pas ngeluarin obat? Nah, biaya itu dia. obatnya tuh. Iya, pahit rasanya. Itu salah satunya Pahit, gitu, iya. Saya cerita pengalaman aja Maya dulu. Waktu saya awal-awal kerja di kantor saya tuh saya belum ada insurance-nya. Jadi saya itu dikasih memaksa diri saya untuk membeli insurance sebenarnya, ada kesehatannya. Itu tidak pernah di-plan sebelumnya dan saya nggak pernah sakit sebelumnya Maya. Ya selama 26 tahun dalam hidup saya nggak pernah sakit, bahkan masuk rumah sakit. Ternyata pada usia saya ke 27 waktu itu, ketahuan tua ya. Nah, pada saat usia begitu, setahun setelah saya mengambil insurance, saya sakit Maya. Dan itu biaya yang saya telan untuk kalau misalnya saya tanpa insurance, itu sampai ratusan juta. Tapi dengan insurance saya di cover dan itu benar-benar saya bilang, saya nggak pernah tahu bahwa saya akan sakit besok. Gitu. Jadi saya pribadi karena saya pernah merasakan pengalaman itu, ya saya mau share aja ya ke siapapun yang mendengarkan di sini. Jangan menunggu sama jangan mikir sekarang nggak butuh, nanti pasti ada nanti yang dibutuhin. Planning Ya. ke depannya ya. Betul. Terus saya suka ngelihat Anin ya ngurusin itu vaksin COVID ya, apa ini dari Aninnya, apa emang sebagian desk jobnya atau gimana? Ya, oke. Ini kalau di tempat kami ada namanya THSN, The Human Safety Net namanya. Apa The Human Safety Net. Oh, Ya. oke. Jadi THSN ini kami tuh nama kalau core kita adalah We Live the Community. Jadi kami bersama dengan komunitas. Ya, kebetulan saya program manajernya si THSN Indonesia. Jadi selain ada predikat saya Head of Kreatif, ini beda lagi tambahan. Oh, oke. Gitu, ya, jadi suatu kali karena vaksin itu waktu itu agak jarang karena masih orang tuh pertama abai dulu, dia nggak mau sama vaksin. Yang kedua dia takut divaksin karena apa? Ya ceritanya ya Mike, ada yang sakit loh, ada yang meninggal gitu ya. Terus kemudian mulailah setelah banyak sekarang dicari-cari nih Mike. Itu dicari-cari, sekarang diserbu. Iya, semua diserbu gitu. Tapi waktu mulai berkecimpung itu di fase yang takut ya, fase karena yang diabaikan. Oh masih abai, belum yang takut ya. Belum. Jadi agak sulit juga ya berarti ya. Untuk ini gimana edukasinya gimana? Ya, jadi kami kan ikut program pemerintah ya bersama beberapa perusahaan lain. Kami menggandeng dengan Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Jadi kami itu bikin sentra vaksinasi namanya. Namanya sentra vaksinasi dan di situ kami yang menyediakan semua nakesnya, peralatannya, semua kita. Tapi dari organisasi yang dari Generali tapi di bawah THSN. Oke. Gitu. Nah di situ. Jadi tujuannya sebenarnya lebih ke kita mencoba membuat kan tujuan utamanya herd immunity ya. Semua tercapai di seluruh antero Indonesia gitu ya Maya. Nah itu kita coba ke arah sana. Terus kemudian satu lagi karena daerah bahkan kita ngeliat keluarga sendiri, orang dalam gedungnya kita sendiri gitu ya sama lingkungan sekitar kita itu bisa jadi juga jadi salah satu sumber ataupun memang tempat yang perkembangannya paling banyak untuk si vaksin, si COVID maaf. Iya itu virusnya. gitu. Nah jadi kita mau membantu administrator lokalnya, jadi pemerintah lokalnya kita membantu supaya mereka juga lebih cepat. Tujuannya nanti sekarang saya ini sudah 1,5 tahun lebih kerja dari rumah WFH nih udah 1,5 tahun. Iya jadi kangen dong ngantor ya gitu ya. Jadi kalau ini sudah berhasil semuanya, terus kemudian sudah tidak ada halangan lagi, insya Allah kita akan bisa mengantar lagi, meskipun ada keterbatasan ya gitu, ataupun pakai prokes kayak gitu masih ada. Sekarang goalnya udah berapa persen? Udah ada statistiknya belum? Goalnya ya dari goal. Kalau di kantor kami sendiri, karena ada juga ya ikut program lain ya, bukan dari vaksin kita, itu saya rasa udah lebih dari 80% untuk vaksin gitu ya. Tapi kalau untuk pemerintah sendiri, ini lagi berjalan terus nih sebenarnya, lagi berjalan.
Ya, mohon doanya aja supaya Semoga cepat kelar ya musim pandemi ini. Aduh, udah nggak tahan. betul. Mai. Terus kalau misalkan nih ada yang pengen vaksin, apa bisa daftar, gimana caranya gitu? Oke, nah ini mohon maaf sekali, kemarin itu kita membuka sudah yang vaksin pertamanya sudah selesai. Jadi kita lagi melayani yang vaksin kedua. Yang kedua. Ya. Oh, jadi yang untuk yang pertama udah nggak bisa nih. Pertama udah nggak bisa. Udah habis. Oh, oke. Nah, Jadi kita sekarang jalan untuk yang kedua aja. Jadi dihabisin aja yang kedua terus kelar udah. Ya, insya Allah selesai dulu. Gitu. Selesai dulu baru Karena nanti baru nanti dibuka lagi untuk yang pertama lagi. kalau ada yang rencana itu akan saya beritahukan. Oh, gitu. Tantangannya apa nih waktu ngurusin itu? Vaksin. Serem juga ya ketemu. Kita tuh berhadapan dengan sesuatu yang tidak pasti dan kita tuh takutan juga sebenarnya. Iya. Karena bisa jadi orang yang datang vaksin itu Sebenarnya sudah terpapar. Itu Kita satu. aja takut, kita semua aja takut di rumah dan ibu ya Anin ini ngurus vaksin loh. Gitu. Terus kemudian yang kedua juga kita berusaha menjaga protokol kesehatan. Itu susahnya minta ampun sebenarnya. Oh iya. Kalau tahu ya dalam antrian itu kan kadang suka panjang. Jadi suka agak jauh nggak mau. Betul. Jadi kita benar-benar mengatur supaya orang-orang itu jangan antrinya banyak. Jangan sampai ada kerumunan. Nah, itu yang benar-benar harus diaturin gitu ya. Nah, itu buat kami tantangannya ya di situ. Dan kemudian kalau untuk yang tenaga kesehatan kami memang dibantu ya sama dari Rumah Sakit Wisma Atlet gitu ya. Tapi itu membantu sekali kami dalam flow yang lebih cepat. Jadi rata-rata yang vaksin di kita tuh nggak nyampe 30 menit sudah selesai. Gitu. Lebih cepat lah flow-nya gitu ya. Itu kan harus nunggu dulu ya Harus sebenarnya. nunggu dulu. Gitu. Terus yang kedua diundang tapi nggak datang. Nah itu dia, udah daftar, udah dapat slot tapi nggak datang. Jangan ya, jangan mams, sayang. Mending buat orang lain kalau nggak mau vaksin. Nah, itu setuju. Jadi kalau anda ada kesempatan itu segera jalankan gitu ya. Karena kalau yang kita lihat sekarang selain gini, kita menyediakan vaksin udah dikasih dosisnya, kita sudah ada tenaga kesehatannya, semuanya sudah siap. Ternyata diundang nggak datang. Yang rugi siapa? Kami rugi. Kami nggak berasa rugi. Kami tetap membantu dalam posisinya sebagai yang mau peduli dengan kesehatan masyarakat gitu ya. Tapi si yang diundang tadi mungkin dia akan merasa lebih rugi. Karena dia udah nggak bisa daftar lagi. Dia bisa tapi tidak di tempat yang senyaman Centrali misalnya. Gitu kan. Jadi dia bisa melakukannya misalnya di daerahnya mereka sendiri atau yang kita nggak tahu di tempatnya. Tapi sebenarnya gitu masih ya. bisa daftar. Masih bisa. Kalau misalkan nih pas kita udah waktunya mau vaksin ternyata terus kita nggak enak badan gitu, bisa nggak kita telepon atau apa kita kasih tahu gitu, saya untuk yang sekarang nggak bisa ini lagi nggak enak badan gitu, itu bisa nggak? Sebenarnya Depending dulu gitu. Iya, kalau lagi sakit saya sarankan untuk tidak ke tempat vaksinasi. Karena memang sudah pasti nanti akan ditolak. Tapi tidak perlu memberitahukan gitu. Oh enggak perlu ya. Nggak perlu. Karena kalau misalnya memang dia karena alasan tidak sehat, dia nggak apa-apa. Tapi kalau dia alasannya memang saya nggak mau gitu ya. Itu yang Nggak jadi deh. Tiba-tiba takut, tiba-tiba serem nih. Betul gitu. Dan kalau selama Anda sudah terpanggil dan sudah ada pendaftaran, sebenarnya memang sudah bisa dilakukan dimanapun gitu. Vaksinasinya. Gitu, Mai. Ada lagi yang bisa diomongin untuk vaksin ini? Sebenarnya satu ya, saya cuma mau pesan aja, bukan saatnya memilih untuk yang vaksin. Yang kedua jangan takut, ya. Kenapa bukan saatnya memilih? Karena orang masih memikir vaksin B lebih bagus ini daripada vaksin A. Pokoknya yang mana aja yang tersedia. Pokoknya kalau udah dapat panggilan, udah dapat slot, datang untuk suntik vaksin. Gitu ya. Bantuin semuanya, termasuk pemerintah ataupun keluarga terkecilnya kalian. Coba ngebayang kalau misalnya dalam keluarga kita sering pergi-pergi, tapi kita belum divaksin, gitu ya. Kita begitu nyampe rumah bisa jadi kitanya sehat-sehat aja, tapi kita carrier. Ya kan? Seperti yang terjadi sama saya. Saya nggak pernah keluar rumah, tiba-tiba kena. Nah, itu ada carrier virusnya, tiba-tiba hinggap di Maya hirup terjadilah gitu ya. Nah, ini yang coba kita harapkan. Kalau misalnya yang di rumah pun juga sudah divaksin, ketika dia terbawa atau terpapar carrier, mungkin dia akan lebih sedikit terlindunginya. Satu, mencegah sampai 80% lah untuk sampai berobat, sampai yang
Iya, supaya tidak terlalu gitu parah ya. Jadi gitu. dapat gejalanya yang ringan aja, Betul, tidak sampai parah. Betul. Terus kemudian juga COVID itu kan memakan biaya yang banyak ya. Maya? Banyak banget. Gejala ringan aja bisa banyak. Jadi bisa dibayangin kalau gejalanya parah seperti apa. Nah, itu salah satunya. Jadi kitanya sendiri juga harus waspada gitu ya, bahwa kalau saya nggak divaksin, saya bisa melukai orang lain bisa mengeluarkan biaya karena saya. Iya. Gitu ya. Terus saya bertanggung jawab nggak? Saya ngerasa orang kadang Sama sakit sebodo karena- amat bu, dia sakit bukan gue gitu. Nah, itu. Tapi nggak bisa gitu juga ya sebenarnya ya. Iya. Jadi ya lebih kesadaran diri kita Iya. aja sih. Maya. Ya sebenarnya buat kita semua ya ini supaya cepet kelar deh pandeminya. Sampai betul. kayak gini terus sudah 2 tahun. Udah 2 tahun mau gerak. Apalagi saya udah pindah profesi per awal tahun ini dari product designer ke MUA dan sepi job. Tapi buat wanita tangguh jalanin aja. Semangat, Maya. Jalan aja ya. Jadi ya butuh kesadaran emang buat yang belum vaksin, coba cari info di mana bisa vaksin, mungkin bisa tanya puskesmas ya, biar keadaan ini cepat berakhir. Betul. Bu Anin, ada lagi yang mau dibicarakan? Kalau untuk disampaikan? yang vaksin, aku rasa nggak ada ya. Cuma ini karena lagi pandemi ya, Maya. Saya cuma ini buat para moms ya. Iya, buat para Buat moms, ini channelnya para moms cetar. ya. Oh, moms cetar ya. Iya. Jadi moms cetar move forward aja, maju aja terus, jalanin aja terus, jangan pernah takut, selalu berani di masa pandemi ini. Gandeng tangan teman kalian gitu ya, ini maaf yang lagi jaga jarak sebenarnya. Tapi kalian itu sebenarnya akan mempererat gitu ya, mempererat relationship itu pada saat yang seperti ini gitu. Coba saya misalnya tahu si Kak lagi sakit, kita bisa bantuin, iya. Jadi relationship itu akan lebih kencang. Terus move forward aja, move forward itu kalau udah satu kali terjatuh, ya jangan patah merasa semangat. Patah semangat, betul. Gitu Badai ya. pasti berlalu. Betul, badai berlalu. Saya cerita sama Maya tadi sambil kita jalan ke sini, itu saya bilang saya juga pernah rugi ratusan juta untuk gara-gara satu proyek gitu ya. Itu proyek sampingan pula. Dan proyek sampingan bikin rugi diri sendiri gitu ya, coba ya. Iya. Jadi itu Proyek sampingan padahal. betul gitu ya. Jadi itu benar-benar membuat kita sebenarnya bukannya malah jatuh, tapi kita tuh harusnya semakin kuat. Makin bangkit ya, tapi kan Semakin pasti kuat. yang dirasain pertama nih Anin pasti agak down dulu, karena saya kemarin juga kan bisnis sempat drop banget, itu rasanya down banget. Tapi saya mikir ini pasti akan ada waktunya saya bisa bangkit lagi gitu. Yang satu tidak bisa kita lakukan mungkin pada saat lagi down banget itu adalah menerima ya. Iya, pasti diem dulu. Betul. Jadi kadang tuh otak kita tuh mikirnya, aduh ini begini nih, ini nggak beres nih, ini salah nih gitu. Itu yang membuat akhirnya pikiran negatif itu muncul, akhirnya kita nggak mau maju lagi, kita merasa takut, khawatir kalau Iya. jalan lagi bakal jatuh lagi gitu ya. Was-was, jadi Was-was. nanti kalau gini lagi gimana? Betul. Nah, jadi makanya saya bilang jalanin aja terus, move forward aja, jangan sampai kalian berpikir bahwa kalian tidak berani untuk mencoba satu hal yang baru, tapi kalian belum pernah lakukan. Nah itu susahnya, emang susah banget. Jadi kalau untuk pindah, untuk mencoba sesuatu yang baru pasti mikir, gue bisa nggak ya gitu. Tapi harus yakin, berdoa, usaha, gue bisa gitu. Betul, Maya itu betul sekali ya. Saya proud juga sama Maya yang memutuskan resign di kala pandemi ya. Iya. Kebayang? Semua menyalahkan saya sebenarnya, kenapa harus resign di saat pandemi, tapi this is my decision. Ya. Dan saya harus menerima dan menjalankan apa yang bisa saya kerjakan sekarang. Nah itu dia, jadi memang benar-benar seseorang yang bisa lebih kuat karena adanya badai gitu ya, itu sebenarnya orang-orang yang lebih strong gitu. Jadi Ya, kuatkan harus teman-teman strong. ya, kuatkan teman-teman moms yang cetar-cetar ini. Wonder Woman deh pokoknya Betul, ya. Intinya usaha dulu, doa dulu, semuanya rezeki pasti ada yang ngatur. Iya, harus yakin itu. Berat emang, tapi yakin pasti bisa selama kita usaha dan doa. Yakin deh. Tuh. Terakhir nih Bu Ya. Anin,
ada nggak mimpi-mimpi atau goal yang belum kesampaian dan sampai sekarang masih gue harus ini gitu, ada nggak? Atau Ini sudah agak- cepet di sini saja, gue udah puas sama hidup gue atau gimana? Ya, manusia katanya nggak pernah puas. Nggak pernah puas, Mai, pasti, betul ya. gitu. Dikasih duit 100, pengennya 200 gitu kan. Nah, ini pun sama sih sebenarnya. Jadi kalau keinginan pribadi yang material udah pasti lah. Pengennya mau nambah aset gitu ya, kayak punya tabungan yang banyak, pengen kerjaan yang bagus gitu. Cuma yang sekarang mungkin saya nggak muluk-muluk karena sekarang haji lagi susah. Ya, untuk mendapatkan haji itu susah banget. Jadi pertama ya goal terdekat saya mungkin mau naik haji itu masih belum sampai sekarang. Lalu waktu itu udah? Bukan belum itu? sempat, belum sempat. Oh belum Umroh udah sempat. berkali-kali, Umroh, oh tapi ya haji belum. umroh ya. Terus dari itu juga yang kedua sebenarnya saya tuh pengen banget kerja di luar negeri. Oh jadi pertama naik haji dan kedua Kedua bekerja kerja di di luar luar negeri. negeri. Tapi ya kayaknya tidak seenak yang dibayangkan loh bekerja di luar negeri, karena Ya. waktu itu kan saya sering ditugaskan di luar negeri ya, ada yang sebulan, ada yang 2 bulan, dan itu rasanya. Tapi mungkin Anin Beda. lebih bisa ya. Ya, kayaknya itu mungkin berbeda-beda orang Iya, gitu ya. Jadi ini mungkin lebih ke arah keinginan saya kuatnya gitu. Sampai akhirnya saya nih baru-baru ini lagi mencoba scholarship untuk second MBA. Oh, second MBA, bukan S3, second. Enggak, second MBA gitu ya. Saya Oh lagi beda mencoba scholarship. jurusan ya. Beda jurusan gitu. Jadi lebih ke bisnis yang sekarang. Oh gitu. Lebih ke bisnis, jadi saya lagi mencoba ke arah sana dan ya who knows ya kalau misalnya emang bisa. Tapi kan semuanya by online. Amin. sekarang bisa. Oh nggak ke sana? Ada sih program yang kesananya, cuma kayaknya sekarang masih agak susah ya. Karena pandemi ini ya. Jadi semuanya by online dulu. Oh, benar. Semoga mudah-mudahan tercapai semua keinginan. Amin. Makin sukses, makin tangguh, makin jadi Amin. Wonder Woman. Ada lagi yang ingin disampaikan? Udah main. Itu aja. Udah lapar ya. Udah lapar betul saya. Oke Mams, ya akhir kata ya, pokoknya buat semua para Mams jadi Wonder Woman deh ya. Jadi wanita tangguh, jangan cepat menyerah, jangan cepat putus asa. Pokoknya selama kita masih berusaha, pasti Tuhan Allah kasih jalan. Jadi itu aja yang jadi pegangan kita, usaha, ikhtiar, doa. Oke Mams, terima kasih udah simak video ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih Ibu Anin atas waktunya mau berbincang-bincang dengan saya. Jangan lupa klik subscribe, klik tanda lonceng dan like video ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.